Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode waterfall. Yang pertama, waterfall adalah sebuah pemodelan yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap, mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verifikasi, dan maintenance, sehingga sering digunakan sebagai metode pengembangan sistem. Namun, metode ini hanya cocok pada proyek yang berskala kecil. Waterfall sendiri melakukan model pendekatan secara sistematis dan urut, mulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verifikasi, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalannya berurutan. Nah, ini adalah bagan waterfall. Yang pertama itu dari atas diri, requirement definition. Jadi, ketika akan membuat suatu perangkat lunak, kita harus melakukan kebutuhan sistem yang diinginkan oleh yang ingin membuat sistem itu seperti apa. Nah, itu data-datanya dikumpulkan di tahap pertama, yaitu requirement definition. Setelah itu baru masuk ke sistem and software design. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah desain website atau sebuah sistem, itu harus ada sistemnya sendiri, itu desainnya bagaimana, mau digunakan di luasnya seberapa, usernya siapa, terus nanti software desainnya gimana, tampilannya gimana. Nah, harus disiapkan dulu di proses sistem and software design. Jadi setelah mendapatkan bahannya, baru kita bisa mendesain sistem tersebut. Setelah itu, tahap ketiga yaitu implementation and unit testing. Jadi diimplementasikan atau mulai dibuat atau di coding misalnya. Nah, habis itu setelah dibuat semua selesai, baru diadakan testing pertama. Kalau sudah, masuk lagi ke integration and system testing. Jadi kalau yang di implementation tadi itu per bagian sistemnya. Misalnya kalau di sistem kasir berarti ada bagian pembayaran, bagian stok. Nah, itu yang dicek satu-satu. Tapi kalau integration and system testing itu sudah mulai dicek keseluruhan. Terus diintegrasikan atau disambungkan antara sistem satu dengan sistem lain. Misalnya kayak sistem toko. Toko kan pasti ada sistem pergudangan, ada sistem kasir, ada sistem misalnya keamanannya. Nah, itu harus diintegrasikan menjadi satu atau disambungkan antara sistem gudang dengan sistem kasir. Jadi ketika di gudang barangnya berkurang, di kasir juga tahu bahwa barangnya sudah berkurang gitu. Kalau di bagian integration and system testing. Nah, yang terakhir itu di bagian operation and maintenance. Jadi ketika sistem itu berjalan, terus dioperasikan, dan kalau misalnya ada pembaruan atau upgrade versi, nah itu di bagian terakhir, di operation and maintenance. Dari semua bagian ini ada 5 bagian, itu semuanya harus berurutan. Nggak boleh misalnya dari requirement langsung ke unit testing, implementation, nggak bisa. Jadi harus tetap urut, dari requirement harus ke sistem dulu, baru ke implementasi. Karena itu adalah ciri-ciri menggunakan metode waterfall. Nah, ini aktivitas tahapan pada waterfall. Requirement and analysis definition, analisis dan definisi persyaratan. 2. Sistem dan software design, perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga, implementation and unit system, implementasi dan pengujian unit. Yang keempat, integration and system testing, integrasi dan pengujian sistem. Yang kelima, operation and maintenance, operasi dan pemeliharaan. Nah, ini untuk requirement, analisis dan definition. Analisis definisi persyaratan, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis, didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Pelayanan, batasan, tujuan ditentukan melalui konsultasi dengan user system. Terus perancangan sistem dan perangkat lunak, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam
sistem perangkat keras atau perangkat lunak, menentukan arsitektur secara keseluruhan. Terus implementasi dan pengujian unit, desain program diterjemahkan ke dalam kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan. Program yang dibangun secara diuji baik secara unit. Perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. Jadi setiap unitnya harus diuji juga. Terus ada integrasi dan pengujian sistem, yaitu penyatuan unit program kemudian uji secara keseluruhan. Unit program atau program individual diintegrasi atau disambungkan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak bisa dikirim ke user. Nah, ini untuk operasi dan pemeliharaan. Mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti menyesuaikan atau perubahan dengan situasi sebenarnya. Biasanya fase siklus yang paling lama, walaupun tidak seharusnya sistem diinstal dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dan berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya, perbaikan atas implementasi unit, sistem, dan pengembangan layanan sistem. Jadi misalnya kalau waktu sudah di tahap sebelumnya, itu sudah bisa, sudah jalan sistemnya, tapi ketika suatu saat tiba-tiba ada error, nah itu termasuk di bagian operasi dan pemeliharaan. Jadi sistemnya tetap dipelihara dari error-error atau misalnya pengupdatean sistem atau ternyata sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sistemnya, maka harus di maintenance atau dipelihara sistem itu. Nah, kelebihan menggunakan metode waterfall dituntut bekerja secara disiplin, karena kalau nggak disiplin, dia kan kerjanya harus urut. Kalau misalnya ada yang nggak disiplin, maka nggak akan selesai, karena metode waterfall nggak bisa loncat-loncat dari satu step ke step yang lain, harus berurutan. Terus dokumennya lengkap, karena harus berurutan itu tadi. Terus selalu dalam kontrol software quantity assurance. Maintenance mudah karena dokumennya sudah lengkap. Kekurangannya waterfall, konsumen kesulitan membaca dokumen dan komunikasi menjadi sulit. Alurnya linier, prosesnya lambat. Konsumen tidak dapat melihat hasil hingga akhir tahapan. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah sistem dan kita menggunakan waterfall, konsumen itu taunya setelah sudah jadi. Jadi dia nggak bisa ngelihat setengah-setengah gitu, nggak bisa. Jadi taunya ketika sistemnya sudah jadi baru dia bisa tahu hasilnya seperti apa. Personil tidak bekerja optimal karena ada waktu tunggu sebuah tahapan. Jadi misalnya ada 10 orang dalam satu tim. Nah, yang mengerjakan tahap 1 itu 2 orang. Berarti 8 orang ini tidak mengerjakan apapun, menunggu tahap 1 itu selesai. Itu akhirnya menyebabkan waktu tunggu yang lama dan pengerjaannya kalau misalnya tahap 1 itu tadi lama mengerjakannya atau di tahap 2 itu lama, maka nggak akan selesai sebuah sistem itu dibangun. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.